Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyadatus Sofia dari kelas B nomor 17 dengan NIM 14106210409 akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kuantitatif yang diampu oleh Mbak Kinkin. Oke, yang pertama yaitu tentang judul miniskripsi. Judul yang saya ambil adalah efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Oke, ini ada beberapa isi dari daftar isi. Langsung saja kita ke bab pertama. Untuk di bab pertama itu ada pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian saya ini adalah di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi ini telah berkembang sangat pesat sehingga dan telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, di mana perkembangan yang hadir ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, berinteraksi, hingga menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Dan tak dapat dipungkiri ya bahwasanya tumbuh pesatnya kemajuan teknologi ini tuh dapat memunculkan aspek positif maupun aspek negatifnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan tersebut agar dapat memanfaatkannya secara maksimal sehingga teknologi tersebut tidak disalahgunakan dengan hal-hal negatif. Nah, selain itu dalam era digital seperti sekarang ini tuh posisi penting dari pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang sangat dianjurkan dalam pengembangan individu dan masyarakat, di mana adanya teknologi informasi itu telah mengubah paradigma pembelajaran dengan banyaknya lembaga pendidikan yang beralih ke metode pembelajaran online atau daring. Dan sesuai dengan perubahan era globalisasi saat ini, bahwa para mahasiswa itu memang cenderung lebih banyak memilih belajar dengan sistem perkuliahan daring, di mana aspek penting dalam pembelajaran daring adalah penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan juga menarik. Dan salah satu alat yang paling populer dalam pembuatan materi pembelajaran yang interaktif adalah aplikasi Canva, sebuah platform desain grafis online yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, infografis, presentasi, dan banyak hal yang lainnya dengan menawarkan beragam alat edit dan template-template yang sudah ada sehingga dapat digunakan untuk menciptakan materi-materi pembelajaran yang menarik sehingga para pelajar khususnya mahasiswa seperti kita itu diharapkan dapat mendapatkan peningkatan kualitas belajar yang kreatif seperti itu. Nah, peningkatan kreativitas itu merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan. Jadi, terutama di era inovasi ini dan kemampuan berpikir menjadi kunci kesuksesan di berbagai bidang pekerjaan. Sebagai mahasiswa kelompok yang memiliki masa depan masyarakat, jadi harapan bagi Indonesia gitu, harus memiliki kemampuan berpikir yang kreatif dan kuat. Jadi oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021, dan kedua, bagaimana peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dalam penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran yang interaktif bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021, dan untuk mengetahui sejauh manakah penggunaan aplikasi daring Canva dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Manfaat-manfaat yang diharapkan ada dua, yaitu manfaat akademik, di mana saya berharap semoga jurnal penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembelajaran bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswa lain dalam memanfaatkan dengan baik aplikasi Canva dan aplikasi daring lainnya sebagai media pembelajaran online dan dalam meningkatkan kreativitas kualitas termasuk kualitas belajar juga. Kemudian untuk manfaat praktis itu hasil yang diperolehkan, saya berharap agar penelitian ini dapat menjadi patokan atau referensi dan panduan bagi lembaga pendidikan juga peneliti lain dalam meneliti terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan aplikasi daring maupun aplikasi Canva sebagaimana media pembelajaran interaktif efektif dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam era pembelajaran online yang semakin berkembang. Seperti itu.
Setelah dari latar belakang pendahuluan, kita beralih ke bab 2, yaitu tentang landasan-landasan teori. Nah, untuk bab landasan teori, konsep yang saya gunakan yaitu ada konsep aplikasi daring. Untuk aplikasi daring sendiri itu telah mengubah cara berkomunikasi kita ya dalam bekerja, belajar, dan berbelanja, sehingga mendapatkan kesenangan gitu, bersenang-senang secara signifikan. Jadi mereka telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari dan bisa juga sebagai bisnis modern. Nah, dengan teknologi itu yang terus berkembang, aplikasi daring itu terus berevolusi dan berperan penting dalam menghubungkan dunia digital kita dalam komunikasi kita gitu. Nah, aplikasi daring di mana ada singkatannya yaitu aplikasi dalam jaringan, daring dalam jaringan atau aplikasi berbasis web gitu. Adalah perangkat lunak yang atau program komputer yang diakses melalui internet dan jaringan komputer. Aplikasi daring ini tuh hanya diakses dengan koneksi internet yang stabil. Nah, pengguna dapat mengaksesnya dari berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, ponsel, dan perangkat lainnya yang bisa terhubung ke internet. Dan ada berbagai jenis aplikasi daring juga yang mencakup hampir semua aspek kehidupan dan pekerjaan manusia. Ini juga termasuk aplikasi email, ada jejaring sosial, perbankan online, belanja online, dan produktivitas kegunaan-kegunaan yang lainnya. Aplikasi daring sendiri itu memberikan efek yang fleksibilitas gitu ya, karena pengguna dapat mengaksesnya dari mana saja selama terhubung ke internet. Dan ini tuh memungkinkan akses yang mudah saat kita bepergian atau dari lokasi yang berbeda. Di mana banyak aplikasi daring itu dirancang memang untuk memungkinkan kolaborasi antara pengguna yang berbeda. Misalnya alat kolaborasi yang daring yang sering dipakai misalkan Google Doc, kemungkinan tuh beberapa pengguna untuk bekerja sama gitu. Ada interaksi di dalam penggunaan Google Doc itu gitu. Bekerja sama pada dokumen yang sama secara waktu yang nyata, meskipun tidak langsung bertemu gitu. Dan keamanan menjadi perhatian utama dalam aplikasi daring. Karena apa? Terutama ketika melibatkan data sensitif atau transaksi keuangan seperti yang tadi, aplikasi-aplikasi perbankan seperti itu. Nah, untuk itu sebagian besar aplikasi daring menggunakan enkripsi dan perlindungan data yang kuat untuk menjaga privasi penggunanya. Nah, pembaruan dan perbaikan perangkat lunak dalam aplikasi daring itu sering dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan. Misalkan pengguna itu tidak sehingga tidak pengguna itu tidak perlu memikirkan pembaruan manual yang memakan waktu yang cukup lama. Dan banyak platform hiburan seperti streaming video, YouTube, TikTok Live, IG Live, permainan daring, dan platform musik juga menjadi salah satu model aplikasi daring untuk memberikan hiburan kepada para pengguna. Dan aplikasi daring juga memiliki praktik dalam pendidikan online. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran, mengikuti kelas, dan berpartisipasi dalam diskusi tanpa harus berada di tempat fisik yang sama dengan instruktur atau sesama siswanya, bahkan dengan pengajarnya sekaligus seperti itu. Jadi sangat memudahkan gitu. Dan yang kedua konsep yang saya ambil adalah tentang media interaktif Canva. Nah, untuk Canva sendiri ini tadi saya ambil sebagai aplikasi daring Canva judul ya. Nah, pendidikan online ini semakin berkembang pesat seperti yang kita tahu. Nah, terutama selama pandemi COVID-19 itu. Jadi oleh karena itu diperlukan alat yang efektif untuk menciptakan materi pembelajaran online yang menarik sehingga pengguna aplikasi Canva itu menjadi salah satu media pembelajaran interaktif yang memiliki topik penelitian yang menarik. Jadi aplikasi Canva sendiri diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk menciptakan materi pembelajaran yang kreatif seperti desain visual yang menarik, integrasi dengan multimedia, dan kemampuan berkolaborasi secara online. Bisa dikatakan bahwa Canva adalah media interaktif yang bisa diakses oleh siapa saja termasuk pelajar dan mahasiswa untuk memudahkan dalam proses pembuatan penugasan. Oleh karena itu, adanya media yang mewadahi penggunaan metode pembelajaran dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa seperti diskusi kelas dan studi kelompok, proyek-proyek kolaboratif, dan eksperimen dapat merangsang kreativitas dan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian ada interaksi. Interaksi manusia itu adalah unsur penting dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran kunci dalam berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Nah, interaksi manusia adalah inti dari kehidupan sosial dan kultural manusia. Ini tuh memungkinkan bahwa pertukaran informasi, perkembangan hubungan, dan pembentukan identitas individu. Interaksi manusia itu merujuk pada segala bentuk kontak, komunikasi, dan hubungan antar individu-individu manusia. Untuk interaksi manusia dalam konteks sosial melibatkan hubungan antar individu dan masyarakat. Ini tuh mencakup percakapan-percakapan kita sehari-hari, pertemuan, dan memungkinkan individu untuk saling memahami dan berinteraksi dalam norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
Untuk dunia pendidikan sendiri, interaksi antara guru dan murid, misalkan dosen dan mahasiswa, serta siswa dan mahasiswa yang lainnya adalah kunci dalam proses pembelajaran, di mana diskusi kelas, yaitu peran kolaborasi dalam proyek-proyek dan hubungan guru siswa mempengaruhi pemahaman dan perkembangan akademis, sehingga kemajuan teknologi itu telah mengubah cara kita berinteraksi ya. Interaksi manusia itu bisa dibatasi dalam dunia maya yang melibatkan komunikasi melalui media sosial, email, obrolan daring, dan platform berbasis website lainnya, sehingga terjadi interaksi secara tidak langsung, karena individu itu tidak bertemu dengan individu lain untuk melakukan interaksi di tempat yang sama. Interaksi atau komunikasi terjadi melalui dunia maya atau dunia virtual, seperti itu. Selanjutnya, ada peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Oke, salah satu tokoh pendidikan terkenal, John Dewey, mengatakan bahwa kualitas belajar terkait erat dengan pengalaman yang berarti dan refleksi. Ia mengemukakan bahwa pengalaman yang baik dan refleksi yang mendalam adalah elemen penting dari kualitas belajar. Jadi terpantau dari pernyataan John Dewey tadi bahwa dapat diartikan kualitas belajar yang baik itu salah satu hal yang memang perlu diperhatikan lagi, baik dari para pelajar maupun khususnya mahasiswa ya. Selain itu, kreativitas merupakan keterampilan yang sangat dihargai nih di berbagai bidang pekerjaan kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kreativitas mahasiswa dapat membantu mereka, calon-calon mahasiswa seperti kita, menjadi individu yang lebih inovatif dan berkontribusi positif pada masyarakat. Baik, selanjutnya ada beberapa review literatur, yakni berisikan penelitian-penelitian terdahulu tentang aplikasi daring, tentang Canva, dan beberapa aspek pendukung lainnya. Yang pertama ada efektivitas pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran daring. Untuk jurnal ini itu rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas pemanfaatan Canva itu sebagai media pembelajaran daring. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif sih pembelajaran menggunakan media berbasis aplikasi Canva itu, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dan menggunakan teknik analisis data secara deskripsi. Dihasilkan bahwa media pembelajaran berbasis aplikasi Canva itu memang layak digunakan dalam pembelajaran. Berarti benar efektivitasnya ada gitu. Kemudian yang kedua ada efektivitas media belajar pembelajaran interaktif dengan aplikasi Powtoon pada mata pelajaran bimbingan TIK. Nah, di mana rumusan masalahnya itu bagaimana sih tingkat efektivitas media pembelajaran itu dalam menggunakan aplikasi media interaktif aplikasi Powtoon pada mata pelajaran bimbingan TIK itu. Tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif media pembelajaran tersebut, dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif itu dengan memang efektif layak digunakan pada mata pelajaran bimbingan TIK. Kemudian yang ketiga ada efektivitas penggunaan pembelajaran daring Edmodo, pembantuan Quizstar untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Dengan perumusan masalah, bagaimana efektivitas pembelajaran daring Edmodo berbantuan Quizstar untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa, bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari hasil belajar mahasiswa tersebut dengan menggunakan penelitian kuantitatif, eksperimen dalam bentuk semua, quasi eksperimental design, dan dihasilkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Edmodo berbasis Quizstar itu lebih efektif, inovatif, dan interaktif sehingga menjadikan mahasiswa aktif dan giat belajar. Kemudian ada efektivitas pemanfaatan TikTok sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan bagaimana sih efektivitasnya? Kita muncul untuk tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan TikTok itu. Dan metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian itu menggunakan survei deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dan dihasilkan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran efektif dan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada efektivitas penggunaan media pembelajaran Google Classroom sebagai bentuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran IPS sekolah dasar. Dengan rumusan masalah, bagaimana efektivitas penggunaan media tersebut dan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan media tersebut. Dengan metode yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan menerapkan jenis penelitian eksperimen semu, quasi eksperimen, perkembangan dari true eksperimental. Dan hasilnya adalah
Penelitian yang dilakukan di sekolah dasar untuk siswa kelas 5 itu menunjukkan bahwa kelayakan penggunaan perangkat belajar Google Classroom pada kualitas hasil pembelajaran IPS itu lebih efisien daripada pembelajaran biasa. Kemudian yang keenam adalah efektivitas media pembelajaran aplikasi Quizzes secara daring terhadap perkembangan kognitif mahasiswa. Dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas pembelajaran media tersebut dan tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran media tersebut. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, bermetode true eksperimental, mengambil pretest, post-test, control group design, dan teknik pengambilan mempergunakan simple random sampling. Dan yang dihasilkan dari penelitian itu adalah media pembelajaran aplikasi khusus secara daring cukup efektif dipergunakan untuk perkembangan kognitif siswa. Kemudian yang tujuh adalah efektivitas penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring dengan perumusan masalah bagaimana efektivitas dari media tersebut dan tujuannya untuk mengetahui seberapa efektivitas media tersebut. Dengan metode penelitian kuantitatif digunakan metode survei menggunakan kuesioner secara online dan hasil pembelajarannya adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran daring dengan media Google Classroom secara keseluruhan itu memang cukup efektif. Kemudian yang kedelapan, efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes pada mata kuliah matematika sekolah ditinjau dari hasil belajar mahasiswa, di mana rumusan masalahnya itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Quizzes tersebut dan tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aplikasi Quizzes. Dengan metode yang digunakan yaitu kuantitatif, jenis penelitian kuasi eksperimen dengan model desain randomized post-test only, control group design, sama teknik pengambilan datanya itu menggunakan teknik tes dan teknik pengisian Google Form. Dengan hasil penelitian bahwa aplikasi Quizzes itu emang efektif digunakan pada mata kuliah matematika sekolah ditinjau dari motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa seperti itu. Yang sembilan adalah efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Canva dalam mata kuliah desain media interaktif. Dengan rumusan masalah, bagaimana efektivitas media tersebut dan untuk mengetahui seberapa efektif media tersebut. Dengan metode yang digunakan adalah penulisan artikel ini pendekatan kuantitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melihat kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian seperti analisis data bersifat kuantitatif. Kemudian dihasilkan bahwa aplikasi Canva itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif dalam berbagai materi perkuliahan gitu. Dan yang terakhir yaitu efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Canva itu terhadap peningkatan pengetahuan budaya Indonesia. Dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas media tersebut dan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan pemberian pretest dan dihasilkan penelitian bahwa media pembelajaran interaktif itu berbasis Canva efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai budaya Indonesia. Kemudian ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X atau variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran interaktif. Variabel ini adalah faktor yang akan diteliti untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jakarta angkatan 2021. Gitu. Dan hal ini berarti bahwa penggunaan aplikasi sebagai media pembelajaran interaktif dapat berpotensi mempengaruhi bagaimana cara mahasiswa belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal kualitas belajar dan juga kreativitasnya. Dalam penelitian ini akan ditelusuri lebih lanjut sejauh mana variabel X independen ini, yaitu penggunaan Canva, dapat mempengaruhi variabel dependen Y, yakni kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Dengan demikian, analisis yang akan dilakukan adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan, korelasi, atau pengaruh signifikan antara penggunaan Canva sebagai media pembelajaran interaktif dengan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Kemudian di variabel Y, ini cukup berbeda dengan variabel X yang independen, di mana variabel dependen Y ini pada penelitian adalah kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Jadi variabel ini mencakup berbagai macam aspek dari hasil pembelajaran mahasiswa seperti akademik, pemahaman konsep, dan lain sebagainya. Serta cara berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide. Penelitian ini tuh mencoba untuk mengukur sejauh mana sih penggunaan Canva sebagai media pembelajaran interaktif itu dapat mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa dan tingkat kreativitasnya. Dengan kata lain, penelitian akan dilakukan dengan mencari tahu apakah ada hubungan atau perubahan yang dapat diamati dalam kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa sebagai hasil dari penggunaan Canva dalam proses pembelajaran. Kemudian metode
Model penelitian yang saya gunakan adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada penggunaan aplikasi daring Canva itu sebagai eh, eh, variabel independen X dan variabel dependen Y-nya peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Untuk hipotesis teori sendiri itu, hipotesis teori adalah elemen kunci dalam proses penelitian ilmiah yang memainkan peran penting dalam mengarahkan dan merumuskan tujuan penelitian. Jadi hipotesis ini merupakan penyataan yang digunakan untuk menguji kebenaran, menguji dan mengkaji suatu teori atau konsep tertentu seperti itu. Ini bisa menjadi dugaan sementara tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian atau prediksi tentang hasil yang diharapkan. Selanjutnya, bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme berfokus pada pengumpulan data kuantitatif yang dapat diukur dan diuji secara empiris dengan tujuan utamanya adalah mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel dan memahami fenomena dengan cara yang bebas dari bias of subjektif. Dengan paradigma positivisme ini, penelitian ini akan menekankan bukti empiris, analisis statistik, dan upaya untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel independen X, yaitu penggunaan Canva, dan variabel Y, kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Kemudian pendekatan penelitian dalam bab ini adalah efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa. Judul tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu berkaitan dengan angka yang nominal sering digunakan sebagai survei. Jadi proses penelitian ini dalam pengetahuan yang menggunakan data angka sebagai alat untuk menganalisis data, menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus, dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitiannya. Karena pendekatan penelitiannya kami peneliti menggunakan metode kuantitatif, maka metode penelitian yang cocok digunakan adalah dengan penelitian survei. Metode penelitian survei menurut buku berjudul Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches oleh Naumann 2014, beliau itu mengatakan bahwa survei merupakan aspek penting penelitian yang dilakukan untuk menyebarkan kuesioner. Jadi, survei akan melibatkan pengumpulan data dari responden dan partisipasi menggunakan kuesioner, wawancara, atau penilaian-penilaian mandiri. Dan survei merupakan cara yang cukup efisiensi dalam pengumpulan data dari sejumlah besar responden yang memungkinkan analisis statistik. Penelitian akan menggunakan kuesioner online melalui Google Formulir yang akan saya sebarkan kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta angkatan 2021. Ada perhitungan populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Untuk populasi adalah keseluruhan objek dan fenomena yang akan diriset. Populasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kurang lebih sekitar 541 orang, yaitu seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan sampelnya, di mana sampel itu merupakan sekelompok individu, elemen, atau unit yang diambil dari populasi yang lebih besar untuk tujuan analisis dalam sebuah penelitian atau studi. Sampel yang akan digunakan untuk penelitian dalam pengujian ini adalah 128 mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Untuk teknik penarikan sampel sendiri merupakan aspek penting dalam desain penelitian. Ini melibatkan sebuah keputusan strategis tentang bagaimana mengambil subset dari populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat bergantung pada sifat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Fokus dari teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah memasukkan dalam sampel mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dengan menggunakan teknik simple random sampling, di mana random sampling adalah sebuah metode pengambilan sampel dalam penelitian statistik, di mana setiap anggota dari populasi yang akan dijadikan sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih, seperti itu. Untuk ukuran sampelnya dari Craigie and Morgan, dikutip dari dalam Bogi tahun 2013 menyatakan bahwa semakin menyederhanakan sampel dari populasi yang lebih besar, semakin mudah untuk mencapai hasil yang diperlukan. Nah, berikut adalah beberapa bentuk dari rumus yang dimiliki oleh Craigie and Morgan. Nah, pada penyebaran dan pengisian kuesioner penelitian ini, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 75 orang kurang lebih penguji dengan latar belakang pengukuran sampel yang ditabulasikan menggunakan rumus Craigie and Morgan. Hal ini setidaknya didapatkan sekitar 115 orang yang mengisi kuesioner. Kemudian hipotesis riset, di mana hipotesis ini tuh dibuat ketika teori berada dalam kerangka konseptual yang sejajar dan tidak memiliki hubungan yang saling berhubungan. Penelitian ini mengambil pendekatan untuk menguji hipotesis guna mencapai hasil yang diinginkan, di mana H0
tidak terdapat efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Untuk HA-nya, terdapat efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva sebagai media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan kualitas belajar dan kreativitas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Dari hipotesis riset, kita turun ke hipotesis statistik, di mana hipotesis dalam penelitian ini itu menyatakan bahwa jika nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka hipotesis 0 atau HO akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka hipotesis 0 HO akan diterima. Untuk metode pengumpulan datanya tersendiri itu digunakan untuk menghimpun informasi atau data dalam sebuah penelitian studi. Nah, penelitian itu menggunakan metode survei kuesioner online. Bentuknya adalah pengumpulan data melalui kuesioner online, yaitu Google Form, untuk disebar melalui media daring berisi daftar pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tertulis dari para responden, seperti itu. Nah, untuk pengukuran data itu kita ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk validitas berasal dari kata validity yang mengacu pada sejumlah instrumen pengukuran seperti tes, memiliki akurasi dan ketepatan dalam melaksanakan tugas pengukurannya. Untuk reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa dapat diandalkan atau dapat dipercaya suatu alat pengukur. Kemudian untuk metode analisa data sendiri, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan univariat dan pendekatan bivariat. Untuk analisis univariat adalah pendekatan analisis statistik yang fokus pada suatu variabel tunggal dalam sebuah dataset atau penelitian, dengan tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dan sifat variabel tersebut. Maka dalam analisis ini kita menggunakan metode statistik deskriptif seperti rata-rata, median, ada modusnya, ada deviasi standar, dan lainnya untuk menggambarkan data tersebut. Kemudian untuk analisis bivariat sendiri adalah langkah yang lumayan penting dalam dunia statistik yang memungkinkan kita tuh untuk memahami hubungan antara kedua variabel X dan Y dalam sebuah dataset atau penelitian, dengan tujuannya adalah untuk mengeksplorasi apakah ada korelasi atau asosiasi antara kedua variabel tersebut. Dalam analisis ini kita menggunakan berbagai teknik statistik seperti uji hipotesis, korelasi, dan regresi untuk mengidentifikasikan dan mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen gitu. Baik, untuk keterbatasan dan kelemahan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki hambatan keterbatasan dan kelemahannya masing-masing. Adapun hal-hal yang dirasakan peneliti dalam melakukan penelitian kali ini diantaranya keterbatasan penelitian, kurangnya antusiasme dari responden dalam melengkapi kuesioner yang diberikan telah menyebabkan penentuan sejauh mana pengaruh X terhadap Y menjadi tidak terlalu begitu jelas, dan terdapat juga kurangnya ketelitian dalam proses analisis data dan perhitungannya. Kemudian untuk kelemahan penelitian, kurangnya penggunaan referensi telah mengakibatkan kelengkapan sumber data menjadi kurang memadai. Selain itu, kurangnya dalam penggunaan teori menyebabkan pembaca belum dapat sepenuhnya menganalisis dengan komprehensif teori yang ditetapkan dalam penelitian ini. Terakhir, kurangnya indikator yang dapat menjadi ukuran keyakinan juga terlihat. Untuk definisi operasional variabel X, yakni efektivitas menggunakan aplikasi daring Canva, diukur dengan menggunakan skala efektivitas sentril yang berkisar dari angka 1, yaitu sangat setuju, hingga 4, sangat tidak setuju, di mana hasil dari penilaian responden dalam menilai tingkat efektivitas penggunaan aplikasi daring Canva adalah efektif. Hal ini juga berlaku dengan definisi operasional variabel Y, yakni kualitas belajar dan kreativitas. Dan untuk selebihnya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, terdapat banyak sekali kekurangan. Untuk daftar pustakanya sudah saya input di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.